barik ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bidinil Islam amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang kami muliakan, Indonesia adalah negara tropis yang subur dataran khatulistiwa. Negara kita memiliki sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk memajukan bangsa, sehingga Quraisy Shihab mengibaratkan tanah Indonesia seperti tanah surga yang dihamparkan di pesada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pembangunan pelaksanaan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan bila adanya etos kerja yang tinggi. No process without sweat. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun, secara kasat mata kita melihat negara Indonesia masih mundur, kehidupan rakyat belum makmur, pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kita. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains, dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita sebagai bangsa sangat tergantung kepada mereka, bahkan kita terkesan budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita saat ini. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Sebagai landasan utama, marilah kita mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan carilah kepadamu apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kenikmatan dunia akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Hafiz Imanuddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir jilid ketiga halaman 506, beliau menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kebebasan dalam bekerja, dan setiap nikmat yang kita peroleh harus disyukuri dan dimanfaatkan agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah lahir motivasi dan semangat kerja seorang muslim untuk melahirkan etos kerja yang tinggi. Hadirin dan hadirat yang kami banggakan, Rasulullah SAW telah berhasil menyebarkan agama Islam, yaitu membangun generasi cemerlang
generasi dengan sumber daya manusia berkualitas dan etos kerja yang tinggi, generasi yang memiliki kekentalan akidah, kekuatan iman, kemuliaan akhlak, dan daya juang yang hebat dan tinggi, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul As bin Rabi, dan para sahabat lainnya. Rasulullah dan para sahabatnya telah berhasil melahirkan umat terbaik pada masanya. Inilah model pemimpin yang harus patut kita jadikan pedoman dalam bekerja dan menghiasi diri dan kinerja yang terbaik agar tertanam di dalam jiwa kita untuk bekerja demi bangsa, sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu sebagaimana Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin melihat pekerjaan kamu itu, dan akan dikembalikannya kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepadamu apa yang telah dikerjakan. Dewan Hakim dan hadirin yang kami banggakan, para pepatah barat mengatakan, banyak orang yang sukses mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. bukan jualan korannya kita pandang, tapi atas kerjanya lain kita harus tadani. Sebab apapun pekerjaannya, jika diiringi dengan etos kerja yang tinggi, maka pekerjaan tersebut akan membawa kesejahteraan, walaupun pekerjaan itu hanya menjual koran. Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, beliau menjelaskan bahwa umat Islam saat ini, termasuk bangsa Indonesia, adalah umat terbelakang, umat terlemah, jauh dari bangsa-bangsa yang lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang etis, kita jauh tertinggal oleh Rusia yang komunis, kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis taosis, bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang dan Cina yang Buddhis taosis. Kenapa mereka bisa maju, sedangkan kita masih dililit dengan mental statis, pesimis, dan pengemis? Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, wahai para pemuda, bangkit dan bangkitlah. Sosonglah masa depan ini dengan giat berusaha. Mari tinggalkan bermalas-malasan. Isi masa muda kita dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Dewan Hakim dan hadirinnya kami muliakan, semoga dengan adanya etos kerja yang tinggi dan berkualitas dan sumber daya manusia yang handal, bangsa kita sanggup bersaing dan sejajar dengan bangsa-bangsa yang sudah maju. Bangsa kita akan jaya, rakyat kita akan sejahtera di bawah lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.